Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya, PMI Korea, tentunya di channel Satya Welker. Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini ya, seperti biasa saya sedang berada di studio utama. Di belakang saya ada bantal, ada guling, karena studio saya itu kamar ya teman-teman. Oke teman-teman, kemarin itu saya sudah bikin video tentang saya kerja di pabrik MCT dan CNC. Mungkin teman-teman juga sudah cek-cek semua ya. Di situ ada cara kerja shift malam. Nah, kemudian saya bikinkan lagi untuk video di pabrik MCT dan CNC. Nah, di situ juga ada kerja di pabrik, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, di situ mungkin teman-teman juga sudah cek-cek lagi dan melihatnya. Oke teman-teman, sehubungan dengan video tersebut ya, kemarin itu ada pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan seperti apa, Mas? Jadi pertanyaan itu dari teman-teman subscriber ya itu mungkin ya. Itu pertanyaannya, Mas, apakah semua pabrik di Korea Selatan itu kayak gitu? Dan tolong dong berikan gambaran mengenai kerja di pabrik Korea Selatan atau hal-hal yang sering terjadi kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini teman-teman. Tapi saya ngopi dulu ya teman-teman, karena ini tadi benar teman saya belum ngopi. Dan ini pas saya ngopi, terus sambil bikin video untuk teman-teman semua. Oke, untuk temanku yang belum ngopi, saya anjurkan untuk bikin kopi. Karena kopi itu juga penting. Kayak gitu kali teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sehubungan dengan video tadi ya, untuk pertanyaan ini tadi, itu kalau soal kerja teman-teman ya, soal di tempat kerja itu sama ya teman-teman. Mungkin untuk di tempat kerja di Korea Selatan ini dengan di Indonesia itu juga sama teman-teman. Cuma bedakan itu ada seperti itu aja teman-teman ya. Dan dari segi sistem kerjanya kayak gitu aja. Kalau untuk soal kerja di MCT dan CNC, mungkin itu kebanyakan di Indonesia dengan di Korea ini sendiri, mungkin juga untuk hal tata cara kerjanya dan mesinnya itu juga sama teman-teman mungkin ya. Karena ya mesinnya ya gitu-gitu aja ya teman-teman untuk mesinnya. Dan untuk hal yang sering terjadi di tempat kerja, khususnya untuk di Korea Selatan ini teman-teman. Jadi, ini menurut pengalaman saya ya teman, menurut menurut pengalaman saya sendiri, untuk saya pribadi dengan teman-teman yang banyak saya jumpai di, tempat kerja di pabrik-pabrik Korea Selatan teman-teman. Itu kan saya sering juga ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing ya teman-teman. Nah di situ saya tanya-tanya, nah ternyata, eee, dari segi cerita teman saya dengan satu dan satunya itu sama teman-teman, ceritanya itu. Nah ceritanya seperti apa Mas? Nah ceritanya di sini, semisal nih, saya ya itu, saya sendiri, itu bekerja di suatu pabrik kayak gitu ya. Nah, jadi kalau tidak, orang Koreanya atau temennya, itu pastinya ada bosnya kayak gitu yang tidak enak. Pasti itu ada salah satu yang tidak mengenakan teman-teman. Jadi perputarannya itu sama ya teman-teman, kalau bukan bosnya yang nggak enak, kadang temennya kayak gitu teman-teman ya. Kadang kalau bukan temennya yang nggak enak, kadang itu kerjanya yang nggak enak. Kalau kerjanya, yang enak, kadang-kadang ada untuk gajinya yang tidak lancar. Seperti itu teman ya, sistemnya itu berputar, itu sama teman. Jadi di sini saya menyebutnya itu rumus-rumus ya teman-teman, rumus-rumus untuk bekerja di Korea Selatan atau rumus bekerja di Korea Selatan kayak gitu teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya pribadi ya, yang saya temukan itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman itu seperti apa ya penilaiannya, nanti teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini teman-teman ya. Teman-teman bisa, eee, sharing dan bisa beri pendapat sendiri-sendiri menurut teman-teman seperti apa ya. Jadi menurut saya itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya memang rumus Korea itu kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang sempurna. Mungkin di pabrik Korea ini dengan di Indonesia mungkin juga sama teman-teman kayak gitu ya.
Tapi walaupun seperti itu kita kan sebagai pekerja atau sebagai, eee, pekerja yang profesional, kita harus bisa menempatkan diri kita dengan baik, teman-teman, ya. Seandainya semisal nih masukannya ya, teman, untuk masukan saya, semisal nih kalau kita ini di tempat kerja kayak gitu, kalau seandainya bosnya atau, kita yang kurang bagus atau gimana, kita harus juga bisa menyelesaikan diri, teman. Semisal, kita itu kalau bosnya itu kurang bagus, itu kita bisa, lebih berkomunikasi dengan bagus dengan bosnya seperti apa, kayak gitu ya. Kalau seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi, dari pihak bos atau, pihak-pihak perusahaan itu kurang bagus dengan kita, apa boleh buat, teman-teman, ya. Kita harus juga bisa, membuat keputusan untuk masa depan kita, untuk lebih lanjutnya bekerja di pabrik gula selatan kayak gitu, teman-teman. Itu jadi teman-teman sendiri yang bisa merasakan dan bisa mengukur kemampuan teman-teman, apa namanya, rasa teman-teman itu kerja di pabrik Korea Selatan kayak gitu. Jadi untuk di pabrik Korea Selatan ini, semisal nih teman-teman mau pindah atau mau pindah kerja gitu, bisa teman-teman ya. Itu yang penting asal teman-teman itu, eee, dapat izin dari pihak perusahaan kayak gitu ya, teman-teman. Itu bisa saja. Nah, itu diberi kesempatan pindah itu sampai 3 kali ya, teman-teman, untuk di pabrik Korea Selatan. Tapi kalau seandainya itu kita masih bisa untuk melanjutkan kerja atau masih perasaan kita itu masih bagus di pabrik tersebut, ngapain kita juga harus pindah ya, teman-teman. Kita harus, sebagai pekerja yang profesional, kita itu juga harus bisa menempatkan diri kita untuk bekerja lebih profesional lagi, teman-teman, kayak gitu. Jadi ya tipnya dari saya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi untuk teman-temanku yang ingin pergi pergi ke Korea dan bekerja di Korea Selatan, nggak usah khawatir, teman-teman, nggak usah bingung mikir yang ini yang itu. Jadi untuk teman-temanku yang memang benar-benar punya niatan yang serius, jadi ya dilanjutkan aja, teman-teman. Nggak usah memikirkan nanti gimana, kayak gitu ya. Teman-teman bisa kok cek-cek video saya yang sebelumnya, itu ada semua saya bikin video-video bekerja di Korea Selatan itu kayak gitu ya, khususnya untuk di pabrik MCT dan CNC, teman-teman. Ya seperti itu, kurang lebihnya itu ya memang seperti itu, teman-teman, sistem kerjanya itu. Jadi sistem kerjanya itu dibagi untuk 2 shift ya, Yagan dan Jukan, teman-teman. Nah, kemarin itu juga ada lagi pertanyaan, Mas, untuk, persyaratannya kalau semisal itu kita, ada buta warna kayak gimana? Oke, teman-teman, kalau buta warna menurut saya di sini itu memang sudah nggak bisa ya, teman-teman, karena sudah tercantum di persyaratan dan tertulis bahwa untuk buta warna tidak bisa ya, teman-teman. Jadi untuk temanku yang, semisal ada buta warna kayak gitu ya, itu harus gimana ya, teman-teman, itu juga tidak bisa untuk, kita mendaftar di Korea Selatan. Oke, teman-teman, mungkin ya cukup sekian dulu videonya. Untuk teman-temanku yang ingin bertanya-tanya silakan teman-teman isi kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman tinggalin like dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Oke, baik, teman-teman, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.